Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang B2B e-commerce, supply chain, management and collaborative commerce. Dan ini anggota dari kelompok 10. Yang pertama Octavian Bagaswamega, yang kedua Bayu Eko Junior, yang ketiga Dian Novita, yang keempat Sheila Aprilia, yang kelima Astri Mulyaningsih, dan yang terakhir Farel Fikri. Dimulai dari yang pertama, gambaran umum B2B commerce. Yang pertama, tantangan B2B commerce. Tantangan ini mengubah pola dan sistem pengadaan yang ada di sisi rantai pasokan dan merancang serta menerapkan sistem pemasaran dan distribusi baru di sisi penjualan B2B. Produktivitas akan meningkat dan kekayaan ekonomi bangsa akan berkembang. Nah, yang kedua adalah definisi B2B commerce. Istilah perdagangan B2B ini menggambarkan semua jenis perdagangan antar perusahaan untuk bertikar nilai melintasi batas-batas organisasi yang melibatkan pembelian input dan distribusi produk dan layanan. Selanjutnya, perdagangan B2B mencakup proses bisnis sebagai berikut. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pesanan, manajemen manufaktur, pengadaan, pengembangan produk, pengembalian, logistik atau transportasi, dan manajemen inventaris. Definisi perdagangan B2B ini mencakup transaksi yang terjadi dalam batas-batas satu perusahaan, misalnya transfer barang dan nilai dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan yang lainnya. Pautannya menghubungkan perusahaan bisnis ini berdasarkan produksi barang dan jasa disebut sebagai rantai pasokan. Rantai pasokan adalah sistem organisasi, orang, proses bisnis, teknologi, dan informasi yang kompleks, yang semuanya perlu bekerja sama dan menghasilkan produk secara efisien. Rantai pasokan saat ini seringkali bersifat global, menghubungkan smartphone di New York ke kalangan kapal di Los Angeles dan Qingdao, dan ke pabrik Foxconn yang memproduksi ponsel. Mereka juga termasuk dalam lingkup lokal dan nasional. Dan selanjutnya, evolusi B2B commerce. E-commerce telah berkembang selama 35 tahun melalui beberapa tahapan yang didorong oleh teknologi. Langkah pertama dalam pengembangan B2B commerce ini pada pertengahan 1970 dengan sistem entry pesanan otomatis yang melibatkan penggunaan modem telepon untuk mengirim pesanan digital ke perusahaan produk perawatan kesehatan seperti Baxter Healthcare. Baxter, pemasok beragam perlengkapan rumah sakit, menempatkan modem telepon di kantor pengadaan pelanggannya untuk mengotomatiskan pemesanan ulang dari database inventaris terkomputerisasi Baxter. Teknologi awal ini digantikan oleh komputer pribadi yang menggunakan jaringan pribadi pada akhir 1980-an dan oleh stasiun kerja internet yang mengakses katalog online elektronik pada akhir 1990-an. Sistem ini adalah sistem pesanan otomatis yang menjadi solusi sisi penjual. Mereka dimiliki oleh pemasok dan merupakan pasar yang bias penjual. Dan mereka hanya menampilkan barang dari satu penjual. Pelanggan mendapat manfaat dari sistem ini karena mereka mengurangi biaya pengisian ulang, inventaris, dan sebagian besar dibayar oleh pemasok. Sistem entry pesanan otomatis ini terus memainkan peran penting dalam perdagangan B2B. Terdapat tahapan-tahapan yang meliputi sistem entry pesanan otomatis, pertukaran data elektronik atau EDI, etalase digital, pasar bersih, dan jaringan industri wisata. Selanjutnya, evolusi pengguna platform teknologi dalam perdagangan B2B.
Yang pertama dimulai dari sistem entry pesanan otomatis dimulai pada tahun 1970 sampai 1995. Pertukaran data elektronik atau ADE dimulai pada tahun 1980 sampai 2002. Etalase digital dimulai pada tahun 1995 sampai 2010 mendatang. Jaringan industri swasta ini dimulai pada tahun 2000 sampai 2010 mendatang. Pasar bersih ini dimulai pada tahun 2000 sampai 2010 mendatang. Pertumbuhan perdagangan P2B pada tahun 2000 sampai 2015. Pada tahun 2000 senilai 7.000, pada tahun 2001 senilai 6.500, pada tahun 2002 senilai 8.000, pada tahun 2003 senilai 8.500, pada tahun 2004 senilai 9.000, pada tahun 2005 senilai 10.000, pada tahun 2006 senilai 11.000, pada tahun 2007 senilai 11.500, pada tahun 2008 senilai 11.500, pada tahun 2009 senilai 9.000, pada tahun 2010 senilai 9.000, pada tahun 2011 senilai 10.000, pada tahun 2012 senilai 10.500, pada tahun 2013 senilai 11.000, pada tahun 2014 senilai 11.500, pada tahun 2015 senilai 11.800. Manfaat potensial dari B2B e-commerce. Yang pertama, menurunkan biaya administrasi. Yang kedua, menurunkan biaya pencarian pembelian. Yang ketiga, mengurangi biaya persediaan. Yang keempat, menurunkan biaya transaksi. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas produksi. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk dengan meningkatkan kerjasama antar pembeli dan penjual. Yang ketujuh, kurangi waktu siklus produk. Yang kedelapan, tingkatkan peluang untuk berkolaborasi dengan pemasok dan distributor. Dan yang terakhir, ciptakan transparansi harga yang lebih baik.